Baik, kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa aktsarun nasi ma indahum khabarun minas sayyi'at lati tuhbitul hasanat. Kebanyakan manusia tidak mengerti tentang dosa-dosa apa yang bisa menggugurkan pahala. Wa qad qala ta'ala, contoh, orang tidak paham ternyata bahaya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Itu para sahabat kalau bicara jangan keras-keras. Harus beradab. Wala tajharu lahu bil qauli. Jangan kalian keraskan suara kalian. Kajahri ba'dikum li ba'din. Sebagaimana kalian berbicara satu dengan yang lainnya, kalian angkat suara enggak ada masalah, keraskan suara. Kata Allah bahaya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Sampai ketika turun ayat ini, Umar kalau bicara sama Nabi pelan-pelan, seakan-akan bisik-bisik. Takut ngangkat suara. Sampai ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Ketika turun ayat ini suaranya keras, dia enggak mau ke masjid. Rasulullah tanya, kenapa? Cari si Thabit, kenapa enggak ke masjid? Dia bilang, saya penghuni neraka. Kenapa? Saya kalau bicara keras. Kata Nabi, enggak, kau penghuni surga. Dia takut bicara keras dengan Nabi. Perhatikan. Ini tidak diduga, ternyata bisa menggugurkan amal. Padahal dia bukan murtad. Perhatikan, kata Ibnu Qayyim, fahadzara subhanahul mu'minin min hubuti a'malihim bil jahar li Rasulillah. Kama yajharu ba'dhum li ba'dhin. Maka Allah memperingatkan kaum mukminin, jangan sampai amal mereka gugur gara-gara keras kasar terhadap Nabi. Sebagaimana kalau mereka bicara keras di antara mereka. Kalau di antara mereka enggak ada masalah, sama Nabi harus beradab. Walaisa hadza biriddah, padahal ini bukan murtad. Orang tahu yang menggugurkan amal adalah murtad. Ternyata tidak murtad pun bisa amal gugur. Tidak murtad pun bisa gugur amal. Di antaranya yang angkat suara di hadapan Nabi. Bal maksiatun yahbitu bihal amal. Bahkan satu maksiat bisa menggugurkan amal. Kemudian beliau berkata, wa sahibuha la yash'uru biha, dan pelakunya tidak sadar. Pelakunya tidak sadar. Kata beliau, faman dhannu biman qaddama ala qaulir rasul. Bagaimana lagi menurut kalian bukan hanya mengeraskan suara di hadapan Nabi, bahkan mendahulukan perkataan ulama daripada perkataan Nabi. Wa hadihi wa tariqihi, yang mendahulukan perkataan orang di atas perkataan Nabi, di atas petunjuknya, di atas sunnah Nabi. Qaula ghairihi wa hadiyahu wa tariqahu. Pendapat orang lebih dahulukan dari pendapat Nabi. Ini ngeri. Jangan, kita enggak pas lagi. Cara lain. Nabi gini enggak, kita enggak gini. Seperti saya sempat ketemu dengan sebagian kelompok-kelompok sesat. Saya ngobrol sama orang yang sudah sadar. Saya bilang, kenapa di kalian dulu punya kelompok ada zakat? Zakat enggak penting, Ustaz. Yang penting kita dipajak 10% dan itu dianggap sebagai apa? Ibadah. Jadi mereka supaya kaya raya, amirnya ngibulin pengikutnya. Jadi setiap bulan berapa? 10%. Bahkan kalau ada yang salah bisa bertobat dengan kasih duit, maka tobatnya bisa diterima. Ini kayak Nasara ya. Ini syariat dari mana? Syariat dari mana? Terus mereka bikin syariat lagi sebagian mereka. Setiap gaji harus potong. Bahkan kalau jual rumah harus potong. Beli rumah harus ada yang distorkan. Ini apa ini? Ini menyelisih zakat yang disyariatkan oleh Nabi. Ini dia bikin syariat yang menurut dia lebih bagus daripada syariat Islam. Ini ngaco seperti ini. Cuma karena duniawi aja. Yang dibodohi banyak pengikut-pengikutnya. Yang akhirnya amir-amirnya yang kaya-kaya. Goblok-goblok orang-orang yang pengikutnya. Diiming-imingin surga. Ini kan tidak puas dengan perkataan Nabi, syariat Nabi, bikin syariat yang lain. Tidak ada seperti itu. Karena masalah duit. Betapa banyak orang mengalahkan hadis Nabi dengan pendapat orang. Kalau ngangkat suara aja tanpa membantah perkataan Nabi sudah menggugurkan pahala, apalagi membantah perkataan Nabi dengan pendapat orang. Ini contoh. Alaysa hadza qad habita amaluhu wa huwa la yashur. Bukankah orang seperti ini mendahulukan perkataan orang daripada perkataan Nabi? Telah gugur amalnya dia tidak sadar. Beliau berkata lagi, di antara yang menggugurkan amal, jadi sudah dapat pahala digugurkan. Jenis kedua. Wa min hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalannya hari itu. Dia salat subuh, duhur, asar dia enggak salat, gugur amalnya hari itu. Gara-gara meninggalkan satu salat. Kemudian juga misalnya jual beli riba. Ketika sampai kabar kepada Aisyah
bahwasanya sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melakukan jual beli dengan riba al-aina atau al-inah. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sampaikan kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Sungguhnya perbuatan riba dia menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi. Bayangkan kata Aisyah. Gara-gara dia riba menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi kecuali dia bertobat. Ini berarti Aisyah memandang suatu dosa besar bisa menggugurkan amal soleh yang sebelumnya. Ini jihadnya gugur gara-gara apa? Gara-gara praktek riba. Ngeri. Walaysa tabayu bil inah riddah. Sebentar kita jual beli bukan murtad. Inna maghayatuhu an yakuna ma'siyah. Hanya maksiat, tapi maksiat tersebut bisa menggugurkan amal soleh. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa ma'rifatu ma yufsidul a'mala fi hali wuqu'iha. Maka mengenali sebab-sebab yang bisa menggugurkan amal ketika dilakukan. Wa yubtuliha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha. Jadi yang bisa menggugurkan sejak awal kita harus ngerti, dan juga yang bisa menggugurkan belakangan setelah terjadinya amal pun harus kita ngerti. Min ahammi ma yang bagi an yufattisha alaihil abdu, termasuk perkara yang seorang hamba harus memeriksanya, mengenali dengan baik. Wa yahrisu ala ilmihi, dan harus benar-benar berusaha mengenali sebab-sebab tersebut. Wa yahdharahu, sehingga dia bisa waspada dari pembatal amal-amal tersebut. Waqad jaa fi atharin ma'ruf, dalam satu athar, perhatikan, innal abda la ya'malul amala sirran lillah. Ada seorang hamba melakukan amal soleh diam-diam, enggak ada yang tahu. La yattali alaihi ahadun illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa yatahaddatsu bihi, lalu dia ceritakan. Fa yantaqilu min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Akhirnya pahala dia tadi pahalanya besar dicatat di buku catatan amal tersembunyi, berubah menjadi dicatat, dipindahin dipindahin datanya ke buku yang lain, buku amal yang terlihat. Kemudian sudah berubah, summa yasiru dzalika diwan ala hasbil fi dzalikal diwan ala hasabil alaniyah, berubah. Fa in tahaddatsa bihi li sum'ah, kalau dia cerita lagi ternyata untuk sum'ah, agar dia dianggap, agar dia diakui. Talabal jah wa talabal jah, dalam mencari kedudukan di mata manusia, wal manzilah inda ghairillah, dari selain Allah, abtalahu, maka buyar. Jadi pindah lagi ke catatan riya. Dari catatan amal tersembunyi pahalanya tinggi, mengecil jadi amalan yang terlihat. Cerita lagi berubah jadi riya, jadi dosa. Kama law fa'alau dzalik. Ya. Kemudian beliau sebutkan, fa in qila ma fa idza taba hal yaudu ilai thawabul amal, kalau dia bertobat dari riyanya, apakah amalnya akan kembali? Qila in kana qad amilahu li ghairillah wa awqa'ahu bi hadhihi niyyah fa innahu la yanqalibu salihan bitaubah bal hasbu taubati an tamhu anhu iqabahu fayasiru la lahu wa la alaihi. Kalau orang melakukan amal soleh kemudian riya, kalau dia bertobat, tadi sudah kita bahas amalnya diterima enggak, kata Ibnu Qayyim, amalannya enggak ada. Yang diampuni cuma apa? Riya-nya. Adapun amal dia nol, karena dia melakukannya dengan riya. Wa amma in amilahu lillah khalisan. Adapun kalau dia tadinya ikhlas, summa aradalahu ujbun aw riya, kemudian datang belakangan ada riya atau ujub. Au tahaddatsi bihi, atau dia ceritakan. Summa taba min ba'di dzalik wa nadim, kemudian dia tobat dan dia menyesal, fa hadza qad ya'udu lahu thawabu amali. Ini yang mungkin pahalanya bisa kembali, mungkin. Wala yahbit, dan tidak gugur. Wa qad yuqal, dan ada pendapat lain, innahu la ya'udu ilaihi, tidak akan kembali lagi. Bal yasta'niful amal, dia harus beramal ulang, mulai dari nol lagi. Ada dua pendapat, ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang ya berusaha untuk menjaga amalnya. Jadi jangan kita sekedar terus beramal, kita berhenti sekali-sekali. Kita harus pasti diri, saya sudah ikhlas enggak? Saya Islam ini ikut pengajian ikhlas enggak? Saya selama ini dakwah ikhlas enggak? Saya ngurusin masjid jadi marbot atau jadi remaja masjid atau jadi DKM masjid, saya ikhlas enggak? Berhenti sebentar. Saya sekarang jadi guide di travel. Niatnya apa ini? Niatnya duniawi tok atau akhirat lebih utama atau 50-50%? Sekali-kali cek. Kalau duniawi murni enggak ada pahalanya. Kalau 50% juga hilang.
Kata Ghazali, kalau sama aja, tapi kalau akhirat mendominasi masih ada pahalanya. Tanya sendiri. Ya. Jadi kita sering cek. Saya amal soleh, apakah saya ceritakan sama orang? Kalau saya ceritakan rugi dong. Tadi amalannya besar jadi amalannya kecil. Terus waktu saya cerita saya ria, cari panggung, ingin dikenal, atau tidak. Sering kita cek karena setan tidak peduli kita amalnya banyak, tapi kalau kita ria hancur, kita capek, letih. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW, man sama Allah bi wa man yura'illahu bi. Siapa yang di dunia melakukan sum'ah dan ria, dia cerita sama orang, melakukan gini dia melakukan, atau dia memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain. Orang menyangka dia ikhlas padahal dia tidak ikhlas. Dia menipu masyarakat. Orang menyangka dia ikhlas dan tidak ikhlas. Nanti pada hari kiamat kelak kata Nabi SAW akan diperlihatkan amal solehnya. Sudah diperlihatkan banyak, orang juga lihat ternyata orang ini pahalanya banyak dan dia sudah senang. Faja'alnahu haba'an mansura, tiba-tiba Allah hancurkan. Karena selama ini dia tipu masyarakat. Orang masyarakat menyangka dia ikhlas, ternyata dia, maka pada hari kiamat al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan, dia dipermalukan. Diperlihatkan amalnya kemudian digugurkan. Dan hati-hati tadi sudah sebutkan, jangan bikin bid'ah. Apapun bid'ah jangan ikut-ikutan. Jangan spekulasi, hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Dari mana kau tahu diridhoi oleh Allah? Enggak ada yang tahu. Yang kalau jelas-jelas dari Nabi, jelas diridhoi oleh Allah. Adapun bid'ah inovasi, maka enggak usahlah. Kita hidup umur cuma sebentar. Yang jelas-jelas aja masih banyak belum bisa kita lakukan. Ngapain bikin bid'ah-bid'ah yang tidak jelas ajarannya? Ya. Banyak orang bikin ibadah-ibadah yang aneh-aneh, yang tidak ada contohnya. Ya. Jangan. Ya. Kemudian juga kalau kita tadi sudah bilang, kalau kita sudah menggeluti suatu amal, jangan berhenti. Terus geluti. Sampai meninggal dunia. Mumpung Allah sudah bukakan suatu kitab pintu amal. Ya, makanya ketika Imam Malik mengajarkan hadis di Masjid Nabawi, dia ditegur oleh seorang yang ahli jihad. Dia bilang, "Hai Imam Malik, kau di masjid terus, kapan berjihad?" Imam Malik menjawab, "Amal soleh seperti rizki. Allah berikan beda-beda. Seperti rezeki, ada tukang kayu, ada dokter, ada ini, ada macam-macam, ada nelayan, ada petani, masing-masing kasih rezekinya. Amal soleh seperti itu. Dan Allah bukakan bagi engkau pintu jihad, Allah bukakan bagi saya pintu ilmu. Dan apa yang Allah bukakan kepadaku, apa yang Allah bukakan bagimu, belum tentu lebih baik daripada yang Allah bukakan bagiku. Masing-masing jalani apa yang Allah bukakan bagi dia. Maksudnya kalau orang sudah dikasih kesempatan, ada orang sebenarnya sedekah, ya udah sedekah. Ada orang yang sudah rajin puasa Senin Kamis, jalani terus, jangan berhenti. Kalau bisa tambah-tambah, tapi jangan berhenti. Geluti. Yang sudah sering sholat malam, geluti terus sholat malam. Yang sering kasih tetangga, jangan berhenti, kasih tetangga terus. Yang sering silaturahmi, kasih hadiah kepada kakak adik, jangan berhenti. Insyaallah kita dikasih sama Allah. Kasih dia, kita dikasih sama Allah. Sehingga kebiasaan kita jaga, kebiasaan Allah sama kita juga Allah jaga. Yang sudah kita geluti jangan kita berhenti. Kalau mau nambah boleh. Jangan, karena di antara yang buat amal berhenti, kalau yang kita sesali kita sudah sering beramal, tahu-tahu kita berhenti, sayang ya.